Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sebuah teriakan peringatan keluar dari lisan Dewa Tuak untuk Wiro Sableng, alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Apakah yang diteriakan Dewa Tuak? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Seluruh pondok itu dengan tiba-tiba dilanda hawa yang amat dingin menyebilu. Wiro sendiri yang tak mengerti apa yang tengah terjadi sampai-sampai bergeletar tubuhnya dilanda hawa dingin itu. Geraham-gerahamnya bergemeletukan. Melihat ada kelainan ini, secepat kilat Dewa Tuak berseru, "Wiro, cepat menghindar. Bang keriput ini mau lepaskan pukulan salju kematian." Habis berteriak begitu, Dewa Tuak secepat kilat meneguk tuaknya. Dalam pada itu, nenek rambut hitam melengking nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro dan Dewa Tuak. Satu gelombang benda putih yang bentuknya putih seperti salju menderu amat dingin ke arah kedua orang itu. Dewa Tuak runcingkan mulutnya yang menggembung lalu menyembur ke muka. Terdengar suara laksana air bah. Sewaktu semburan tuak dan pukulan salju kematian saling beradu. Bumi seperti mau kiamat. Dewa Tuak cepat tarik lengan Wiro Sableng lalu melompat ke atas atap, menerobos melewati lubang besar. Dari sebuah cabang pohon, kemudian Wiro melihat bagaimana pondok itu hancur lebur dan setengahnya tertimbun oleh lapisan salju putih. Wiro memandang berkeliling dengan cepat. Ketiga nenek itu tidak kelihatan. Pendekar 212 lalu putar kepala ke cabang di samping. Dia terkejut sewaktu-waktu melihat Dewa Tuak duduk bersila di atas cabang dengan pejamkan mata. Wajah orang tua ini pucat sekali. Rupanya bentrokan ilmu pukulan tadi telah membuat si orang tua menderita luka di dalam yang parah juga. Lama Dewa Tuak bersila seperti itu. Sewaktu dia buka kedua matanya kembali, cepat-cepat diambilnya sebutir pil dan ditelannya. Sesaat kemudian, wajahnya yang pucat telah normal lagi seperti biasa. Dewa Tuak tarik napas panjang, geleng-gelengkan kepala dan leletkan lidah sewaktu memandang ke pondok yang kini tertimbun salju kematian itu. Ternyata benar, perempuan busuk itu telah mendapatkan ilmu pukulan salju kematian, kata Dewa Tuak seakan-akan pada dirinya sendiri. Kelihatannya masih kurang sempurna, tapi sudah demikian luar biasa. Wiro sendiri diam-diam bergidik juga melihat pukulan yang bernama salju kematian itu. Tenaga dalam Dewa Tuak berada jauh di atas nenek rambut hitam, tapi pukulan salju kematian yang dilepaskan si nenek membuat Dewa Tuak menderita luka yang cukup hebat. Meski seseorang memiliki tenaga dalam yang 10 kali lebih tinggi, tapi jangan coba-coba berani adu kekuatan dengan pukulan salju kematian itu. Dewa Tuak geleng-gelengkan kepalanya kembali. Aku tak mengerti bagaimana keparat Benita itu berhasil memiliki seilmu salju kematian. Itu adalah salah satu dari beberapa ilmu pukulan yang pernah menggetarkan dunia persilatan dan menjadi raja-raja ilmu pukulan. Jika ilmu semacam itu dipergunakan untuk kejahatan, bisa berbahaya, kata Wiro pula. Itulah yang aku khawatirkan, desis Dewa Tuak. Diam-diam Wiro ingin sekali menghadapi nenek rambut hitam itu kembali. Apakah
ilmu pukulan sinar mataharinya sanggup menghadapi ilmu pukulan salju kematian itu? Dewa Tuak, apa yang kita buat sekarang? Tanya Wiro. Aku bermaksud meneruskan perjalanan mencari lukisan telanjang itu. Tak ada jawaban. Wiro berpaling. Astaga, Dewa Tuak tak ada lagi di sampingnya. Dia mencari-cari, tapi orang tua itu tiada kelihatan. Hei, Dewa Tuak, di mana kau? Teriak Wiro memanggil. Tetap tak ada jawaban. Wiro hendak melompat turun, tapi tiba-tiba pada batang pohon di mana dia berada, dilihatnya sebaris tulisan. Pergilah ke utara. Pasti itu adalah tulisan Dewa Tuak. Maka, tanpa menunggu lebih lama, Wiro segera melompat dari pohon. Mata yang cuma sebuah itu memandang tanpa berkedip pada lukisan perempuan telanjang yang terletak di atas meja. Digelengkannya kepalanya, lalu dirobanya letak lukisan itu dan ditelitinya kembali. Dirobanya lagi, ditelitinya lagi, demikian sampai 1 jam lebih. Akhirnya, dia menjadi penasaran sekali dan memaki habis-habisan. Betul. Mata picak. Satu suara menegur laki-laki yang memaki itu. Lama-lama kau bisa jadi gila. Elmaut kuning mata picak palingkan kepala dan mendelikan matanya yang cuma satu. Kumping semplung, kau bisanya mengejek saja, kata si mata picak. Perlu apa tergesa-gesa? Toh lukisan itu sudah ada di tangan kita. Dan lambat laun pastinya kita akan berhasil membongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Tolak betul kau kumping sumplung, sentak mata picak. Apa kau tidak tahu dunia persilatan kalang kabut? Tokoh-tokoh persilatan kasak kusuk mencari-cari lukisan ini. Ingat, waktu lukisan ini dirampas oleh awan langit tempo hari, aku khawatir lukisan yang mengandung ilmu silat hebat ini akan dirampas orang lain lagi sebelum kita berhasil memecahkan rahasianya. Iya, tapi marah-marah dan memaki begitu, mana mungkin kau bakal bisa memecahkannya, ujar Elmaut kuning kuping sumplung. Keduanya bukan lain daripada 2 tokoh silat golongan hitam yang bergerak sepasang Elmaut kuning. Merekalah yang telah membunuh si pelukis aneh dan melahirkan lukisan perempuan telanjang. Lukisan itu telah lama berada di tangan mereka, namun tak seorang pun dari mereka yang berhasil memecahkan rahasianya. Lukisan itu telah berpuluh-puluh jam mereka teliti, mereka jungkir balikan, namun tetap saja tak dapat mereka membongkar rahasia ilmu silat yang menurut keterangan terkandung dalam lukisan itu. Jangan-jangan si pelukis aneh hanya menipu saja. Lukisan ini tak ada apa-apanya. Elmaut kuning kuping sumplung perhatikan lengan kirinya yang buntung akibat dibetot putus oleh si pelukis aneh sewaktu bertempur beberapa bulan yang lalu. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, kau sekarang yang jadi orang tolol. Kalau lukisan ini tak ada apa-apanya, masakan orang tua itu sampai mau mengadu jiwa. Elmaut kuning mata picak jambak-jambak rambutnya. Tapi sial sekali, masakan sampai saat ini kita tak bisa memecahkan rahasianya. Kuping sumplung duduk di sebuah bangku batu, ditatapnya sebentar lukisan di hadapannya. Dia sendiri sebenarnya heran juga, karena sampai sedemikian lama tak sanggup membongkar rahasia lukisan tersebut. Apakah kau sudah meneliti kayu figura lukisan itu? Bertanya Elmaut kuning kuping sumplung. Setiap sudut lukisan ini sudah kuteliti, juga bagian belakangnya, saut mata picak. Agaknya kita membutuhkan seseorang yang bisa membuka rahasia lukisan ini, desis kuping sumplung. Ya, tapi siapa manusianya? Tanya mata picak. Satu-satunya manusia yang tahu rahasia lukisan ini adalah si pelukis aneh sendiri. Dan dia sudah mati di tangan kita.
Siapa tahu calon muridnya juga mengetahui, kata kuping sumplung pula. Elmot kuning mata picak tertegun. Mungkin juga, desisnya. Kalau begitu, kita datangi anak itu kembali dan paksa dia memberi keterangan, ujar kuping sumplung seraya berdiri dari duduknya. Tempat anak itu ratusan kilo dari sini. Salah jauh bukan halangan, potong kuping sumplung. Ada hal lain yang aku khawatirkan, ujar mata picak. Apa gerangannya membuat khawatir mata picak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.